Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Wilayah Jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Berulang kali saya akan mengatakan hajat-hajati leluhur Nusantara karena ini walaupun kata hajat itu sering terdengar atau hajat-hajat itu sering terdengar, namun ketika saya rangkai dengan hajat-hajat leluhur Nusantara, saya yakin kebanyakan orang baru mendengar dari kata-kata yang saya lontarkan atau yang saya sampaikan ini. Maksudnya saya akan selalu berulang-ulang bahwa hajat-hajat leluhur Nusantara itu memang sebuah kewajiban bagi seluruh putra-putri Praja Nusantara, termasuk saya, ya semuanya yang menjadi warga negara Indonesia untuk sekarang, di mana sebelum Indonesia, Nusantara itu adalah nama untuk selama-lamanya. Bahkan IKN sekarang kan Ibu Kota Nusantara namanya. Saya akan menyampaikan bahwa saya sering ditanya oleh orang, adakah sanksi bagi warga negara Indonesia? Kalau agama kan ada sanksi, manakala kamu melakukan zina umpamanya, dosanya sekian dan nanti akan sanksinya akan masuk ke neraka umpamanya seperti itu. Walaupun sanksi itu adalah sanksi yang sifatnya fleksibel atau elastis. Maksudnya elastis itu bagi yang percaya ya monggo, tidak ya tidak apa-apa. Sifatnya kan seperti itu. Umpamanya Mas Juna percaya ada neraka boleh, nggak percaya juga boleh, ya karena agama di Indonesia, ya kata Rocky Gerung itu adalah hak, bukan kewajiban. Berbeda seperti di negara yang agama seperti umpamanya Arab, mungkin umpamanya negara mana lagi yang wajib beragama, negara agama lah. Kalau Indonesia itu negara yang berdasarkan Pancasila, tentunya menganut asas kebebasan, namun bebas dalam artian juga terbatasi oleh undang-undang, bebas terbatas lah. Di Indonesia posisinya itu agama itu hanya hak, bukanlah wajib lah. Termasuk juga saya hanyalah hak, bukanlah wajib. Hak saya menyampaikan bahwasanya apa tindakan yang akan bisa tercatat di bumi Nusantara ini, tercatat di Loh Mahfud mungkin, atau di malaikat mungkin menurut agama lah, tercatat dalam keluhuran Nusantara. Ya, yang saya maksud keluhuran Nusantara, kalau di tanah Jawa ini meyakini adanya Cingkoro Bolo. Cingkoro Bolo itu adalah yang menyaksikan kehidupan kita ketika di bumi melalui bayangannya, atau yang merekam nanti melaporkan. Melaporkan kepada siapa? Melaporkan kepada kadewatan, lalu melaporkan lagi kepada Tuhan. Kan taruhlah ada tuh cerita kiai ini, saya pernah mendengarkan ngaji kalau malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk kan ada sendiri. Entah siapa, saya nanti ngomong malah bukan bidangnya ya, bukan porsinya ya. Lalu yang menjaga neraka juga ada. Sebenarnya dalam kejawen pun juga ada, dalam paham saya lah, paham Nusantara ini juga ada yang meyakini seperti itulah. Lalu banyak pula manusia yang sudah sepuh, yang sudah usia agak 50 tentunya banyak yang memikirkan tatkala akan menjelang mati nanti tindakan apa yang sekiranya bisa diterima oleh leluhur Nusantara. Lah, tindakan yang bisa tercatat, tindakan yang tercatat oleh leluhur Nusantara ini tentunya yang berkaitan dengan hajat-hajate leluhur Nusantara. Nah, sudahkah kita meniati untuk melaksanakan hajat-hajate leluhur Nusantara dalam ucapan kita, dalam tindakan kita? Lah, ini pokok, perlu, dan bahkan penting kita ketahui, yang diantara bisa menolong agar tidak mati manasar, kalau istilah Jawa, mati manasar itu ya matinya masuk ke batu kayu. Contohnya umpamanya kan ada tuh orang yang ketabrak motor umpamanya. Lah itu diantara mati yang menasar kalau keyakinan Jawa. Ada pula yang meyakini ketabrak motor pun katanya surga gitu, yang nabrak
pohon palem itu umpamanya ya surga karena amal-amalnya lah. Belum tentu pula yang namanya penceramah agama itu akan bisa masuk surga, belum tentu pula yang namanya penceramah keimanan juga belum tentu masuk surga kalau kalau keyakinan sana, belum tentu pula akan kepada kesempurnaan termasuk saya. Saya sering mengatakan bahwasanya semestinya kita sebagai bangsa Indonesia nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Kok saya niat memperdagangkan mengenai hajat leluhur Nusantara atau apalagi jual beli ya, jual beli untuk petunjuk yang saya terima, taruhlah ini saya mahari, saya tarif sekian, ibaratnya kamu termasuk yang nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara. Saya rasa saya juga apabila melakukan yang demikian, takut atas kekeliruannya, takut atas kutukannya, bahwasanya saya telah tercatat menjadi orang yang memperjualbelikan petunjuk mengenai hajat-hajat leluhur Nusantara. Walaupun saya nge-share umpamanya saya akan dalang, saya akan apa, kan saya tidak mentarif, ya kan? Saya hanya mengajak secara keseksamaan untuk seksama nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara. Lah, kali ini saya akan menyampaikan bahwa banyak orang yang bertanya-tanya, banyak orang yang bertanya-tanya itu ya keraguan-raguan lah. Saya sudah termasuk apa belum ya melakoni hajat-hajat leluhur Nusantara. Lah, yang perlu diketahui hajat leluhur Nusantara itu, leluhur Nusantara tidak ingin ada ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial yang telak-telak. Artinya begini, kita lahir di bumi, kita tidak menciptakan bumi. Kita tidak ada manusia satupun yang bisa menciptakan bumi atau membuat bumi. Ya, adanya kalau membuat itu ya bumi-bumian, kan seperti itu. Sebuah atlas atau global, lah itu kan merupakan miniatur ya atau replika lah kata anunya. Kata gampangnya itu replika daripada bumi. Artinya itu bumian atlas ya, atlas apa global ya, itu ya seperti itulah. Saya itu orang sarjana tua, jadi dalam menyebutkan itu masih nggak seperti sarjana sekarang ya, paseh gitu. Walaupun tidak paseh tapi ini saya akan pasah dalam menerangkan. Artinya antara nalar, naluri dan nurani, saya rasa saya injak, dalam arti saya injak secara merata agar apa, berimbang. Untuk urusan gaib juga jangan terlalu kegaib-gaiban, untuk urusan yang nyata juga jangan terlalu faktual, karena ada hal di sisi kita yang kita tidak mengetahui, yang tentu pasti akan terjadi, namun kita sendiri belum tentu mengetahui atau bahkan tidak mengetahui sama sekali. Lah, saya akan mengajak opini bahwasanya bangsa ini semestinya tidaklah itu si picak, tidaklah itu si budeg, tidaklah itu si laki-laki, tidaklah itu si perempuan, tidaklah itu si tua, tidaklah itu yang muda. Ya, kita secara seksama semestinya setiap individu ya memahami dan mau melaksanakan hajat-hajat leluhur Nusantara. Sekali lagi saya mengatakan tidaklah itu si picak ya atau tunanetra kata halusnya. Tidaklah itu si budeg itu ya tunarungu, tidaklah itu si picek, tidaklah itu si budeg, tidaklah itu si laki-laki, tidaklah itu si perempuan, tidaklah itu si tua, tidaklah itu si muda, tidaklah itu yang cantik, tidaklah itu yang tidak cantik. Semua semestinya memahami dan tahu atas hajat-hajat leluhur Nusantara. Lah, selama ini niscaya masih banyak sekali yang tidak mengetahui atau belum mengetahui atau bahkan baru dengar bahwasanya leluhur Nusantara itu punya hajat. Punya hajat itu ya agar terjadi stabilitas nasional kalau kata Pak Harto. Lah, kalau kita dalam topik saya sesuai dengan petunjuk saya yang saya terima adalah mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai ukurannya. Artinya sejahtera ini harus sehat dan terukur ya. Jangan sampai umpamanya tukang becak umpamanya loh. Tukang becak kok pegangannya uang sampai miliaran atau ratusan juta, kira-kira bengong nggak? Kira-kira bingung dalam menggunakan apa enggak? Lah, ini yang semestinya harus caranya dikalkulasi loh untuk ukuran masyarakat ekonomi bawah, caranya ekonomi dasar, ekonomi masyarakat.
kemampuannya seberapa, camat berapa, lurah berapa, ini semestinya ukurannya jelas, bupati berapa dan sebagainya, kapasitasnya lah, ini semestinya tertera dalam niat hidup kita lah. Lalu apa yang akan menjamin bisa menolong nantinya dalam urusan kasampunan kalau urusan saya, artinya tidak tumimbal lahir kembali ya, sejauh mana banyaknya tindakan kita, ucapan kita dalam melakoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Nah, kembali lagi saya mengatakan yang bisa menjamin atau menolong di hari akhirmu adalah seberapa banyak tindakan yang terkait dengan niat, ya, niat ngelakoni hajat-hajate leluhur Nusantara atau menuntaskan hajat-hajate leluhur Nusantara. Adapun niat itu tentunya hajat leluhur Nusantara semestinya diketahui adalah mewujudkan tatanan zaman adil atau secara mudah sejahtera bersama sesuai ukurannya, dan masing-masing manusia, masing-masing bangsa ini semestinya memahami dan melakoni hajat-hajat leluhur Nusantara. Artinya tidak mungkin manakala sudah memahami dan niat turut andil dalam hajat-hajat leluhur Nusantara ini adalah akan membiarkan lingkungannya untuk tidak punya apa-apa di mana kita punya apa-apa gitu loh. Tidak akan membiarkan masyarakat lingkungan kita itu kawus loh, ajurmu, suka melihat orang lain susah, ini nggak ada. Lah, inilah yang diantara semestinya saya memberikan rujukan setiap warga negara ini memahami dan mau melakoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Karena apa? Yang bisa menjamin pertolongan di hari akhir hayatmu, hayatku pula, adalah tindakan sejauh mana dalam niat andil turut menuntaskan hajat-hajate leluhur Nusantara. Tuntasnya hajat-hajate leluhur Nusantara ini ya manakala sudah terwujudnya tatanan zaman adil. Saya rasa demikian. Terima kasih.